Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Sugiarti SPD MPD. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dengan nomor peserta 357967000327. Saya guru di SD Muhammadiyah 4 Batu. Hari ini tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi Kisah Nabi Nuh di kelas 2 SD Muhammadiyah 4 Batu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum kompak mungkin nggak mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia membuat kapal yang sangat besar. Di dalamnya ada berpasang-pasangan hewan dan manusia. Kira-kira siapakah Nabi yang membuat kapal? Nabi Yunus apa Nabi Nuh? Nabi Nuh. Siapa tahu kisah Nabi Nuh? Ya, gimana Mas? Kisah Nabi Nuh. Coba ceritakan kepada teman-teman ya. Ayo, siapa yang mau menceritakan? Sedikit aja. Jangan nunggu temennya. Saya Bu, gitu. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Ada yang mau? Malu? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, sebentar lagi kita akan nonton tentang kisah Nabi Nuh. Silakan dilihat, diperhatikan. Nanti di akhir pembelajaran Bu Gia tanya. Ada pertanyaan buat kalian. Boleh? Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Ayo diperhatikan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah, engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak.
Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memaham. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa. Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar. Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab,
Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut. sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turut disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar, hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Oke, sudah ya. Tadi sudah diceritakan
masuk ke dalam kapal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semuanya rata, tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya kaum Nabi Nuh ya, kaum Nabi Nuh dan para hewan ya. Hewannya tadi apa? Pasang-pasangan betina dan jantan. Oke. Nah, bedanya ada di dalam. Oke, kisah Nabi Nuh. Nah, ini ya. Ketika dia berdakwah kepada umatnya, wahai umatku, kembalilah ke jalan yang benar. Allah itu tidak suka diduakan. Misalkan nih, mama kalian sayang ke adik kalian. Kira-kira kalian cemburu nggak? Nah, kira-kira adik kalian diberikan sepeda, tapi kalian tidak. Kalian cemburu nggak? Cemburu pastinya, meskipun kan dalam hatinya enggak kok gitu. Tapi dalam hatinya pasti cemburu. Begitupun Allah. Ketika kalian ya tidak percaya kepada Allah, lebih memilih percaya kepada penyihir, nah Allah pasti marah, nggak suka ya. Misalkan nih, bintangmu apa sih? Nah, siapa yang suka bintang-bintangan Aquarius, Taurus? Kalian tahu itu? Tahu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Mempercayai selain Allah. Begitu ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sedang diolok-olok kaumnya karena membuat kapal yang sangat besar. Ya, jadi ketika dia membuat kapal, kaumnya itu datang sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu gila Nabi Nuh. Sekarang kalau musim kemarau tidak akan ada banjir. Kenapa kau membuat kapal? Sampai kaumnya ini melempari kapal Nabi Nuh dengan kotoran ya, bukan kotoran hewan tapi kotoran manusia ya, saking dia bencinya kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh ingin meluruskan ajaran Allah seperti itu. Akhirnya ya Allah azab kaum Nabi Nuh ya dengan menenggelamkan mereka semuanya pada banjir yang sangat besar dan dalam. Kalian tahu tsunami? Itu lebih dahsyat daripada tsunami. Semuanya tenggelam. Ya, tidak ada yang selamat. Pohonnya sudah nggak ada, ditentukannya oleh Allah lagi seperti itu. Ketika semuanya sudah reda, air semua ditelan oleh bumi semuanya, maka Allah langsung menumbuhkan kembali tumbuh-tumbuhan. Dan tadi hewan yang dibawa masuk oleh Nabi Nuh dikeluarkan dan berkembang biak lagi seperti itu. Nah, ini adalah keteladanan Nabi Nuh. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam memiliki sikap sabar dan kerja keras. Sabarnya bagaimana? Sabarnya hampir setiap hari Nabi Nuh itu ya bilang sama kaumnya, ayo ikut aku ya, ayo kita kembali ke jalan yang lurus. Lalu bekerja keras ya, dia setiap hari ya sedikit demi sedikit membuat kapal. Itu bentuk kerja kerasnya. Yang kedua, anak yang soleh harus memiliki sikap sabar dalam segala hal. Sekarang Bukia tanya, siapa anak kelas 2B yang masih belum bisa sabar? Contohnya apa? Contohnya ketika bulan puasa jam 12 sudah loyo, Bu Guru aku haus. Siapa yo? Dulu di kelas 1 yang ada Bukia waktu puasa, Bukia lapar. Siapa? Kalau bilang kayak gitu nanti lapar beneran ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk apa? Roma, sebentar lagi ya.
Siapa cita-citanya jadi pilot? Oh, siapa cita-citanya jadi polisi? Oh, tentara? Siapa jadi tentara? Oke, terus yang lainnya jadi apa? Oke, yang mau jadi atlet sepak bola siapa? Oke, siapa yang mau jadi guru? Nah, Masya Allah ya. Ujian doakan semoga cita-cita kalian terkabul. Gimana caranya biar terkabul? Selain berdoa, selain sholat, selain puasa, selain itu apa lagi yang paling penting? Belajar. Jangan kalian nggak belajar. Tapi aku sudah berdoa, ya Allah aku minta aku mau jadi dokter. Tapi kalian malas belajar. Kira-kira terwujud atau enggak? Ya enggak. Itu sama aja, bro. Loh, kalian mau makan? Aduh, aku lapar. Ya Allah, aku lapar. Terus kalian nggak makan. Kira-kira kenyang enggak? Enggak. Ya gimana caranya biar kenyang? Ya, makan. Kita ambil nasi, ambil lauk, kita makan baru akan merasa kenyang. Sama dengan cita-cita. Kita berdoa, ya Allah aku ingin jadi dokter. Ya Allah aku ingin jadi pemain sepak bola internasional. Mau jadi anggotanya MU, Manchester United kan? Nah, tapi nggak mau latihan sepak bola. Kira-kira jadi apa enggak? Enggak, ya sama aja bohong ya, gitu. Nah, buka buku tulisnya. Ya, tulislah kembali apa yang kamu ketahui tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang barusan kalian tonton. Ya, silakan ditulis kembali contohnya. Nabi Nuh adalah Nabi Allah. Ya, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Silakan sesuai dengan apa yang tadi kalian tonton. Kenapa? Oh, tanggal berapa? Sekarang hari Jumat, tanggal 12. Banyak-banyak ya, sesuai dengan yang tadi kalian sudah tonton. Gak usah, langsung aja. Kalian tulis, bukakan film lagi ya. Kami, kisah teladan Nabi. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Ya enggak, sesuai dengan kisah Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak.
Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Suwa, Yahud, Yaub, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Kata orang-orang, iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memanah. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa. Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Jadi gimana? Nabi Nuh adalah utusan Allah sudah tulis. Nabi Nuh adalah utusan Allah. Nomor 1. Dan nomor 2. Nomor 1. Nabi Nuh. Nabi siapa Nabi Nuh? Adalah utusan nggak apa-apa, ini cuma versi yang mungkin biar kalian nggak bingung. cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap Jadi Nabi Nuh adalah nabi yang cerdas dan kuat imannya. Dan apa tadi? Kuat. Apa yang kuat? Imannya. Kelihatan. Apa Pak? Ke depan. Oh, kelihatan. Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lain. Iya, di sini nak. Mana nak? Sudah. Oke, terus. Next.
Deal. Oke. Ya. Ayo next, siapa lagi yang sudah selesai? Iya. Oke. Anak-anak. Ini mana tulisnya ini? Raisa. Tidak ada. Sama nyenggol. Yang sudah silakan duduk kembali. Iya, duduk dulu. Buki akhiri dulu. Dua. Oke. Saya kan nggak bisa. Udah nak. Oke. Permisi. Iya, sebentar. Ya, duduk dulu. Oke, duduk dulu. Tes. Oke. Mana yang sudah selesai? Oke. Oke, lanjutnya. Nah, oke, duduk dulu. Buki akhiri dulu. Nah, dari pelajaran tadi ya banyak sekali yang kita bisa ambil. Yang pertama harus sabar. Yang kedua harus bekerja keras. Oke, karena waktunya sudah habis, minggu depan kita akan belajar tentang mukjizat para nabi. Ya, silakan nanti kalian membaca dulu kira-kira mukjizat apa aja sih yang diturunkan Allah untuk para nabinya. Oke, dia akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2B. Pasti
sabun, boleh. Apa lagi? Tempat minum. Oke ya. Nanti setelah ini kalian boleh mencari sampah. Satu orang satu sampah organik dan satu sampah anorganik. Kalian mencari sampah, boleh sampah plastik dan sampah makanan. Contohnya apa? Boleh daun-daun kering yang berjatuhan kalian ambil. Bisa? Boleh? Boleh. Oke, sekarang Mugia mau kalian berbaris di depan Mugia. Yang kanan perempuan, yang kanan perempuan, yang kiri laki-laki. Ya, sini. Yang kanan perempuan, yang kiri laki-laki. Tasnya ditaruh dulu. Berbaris tanpa bersuara. Yang kanan perempuan, yang kiri laki. Sudah siap untuk mencari sampah? Oke, nanti ketika kalian sudah menemukan sampah, Mugia akan tunggu di sebelah situ ada tong sampah. Silakan nanti kalian bawa dua sampah itu lalu dimasukkan ke situ. Mugia tunggu di sana. Boleh? Boleh. Sudah siap? Oke, sebelum itu Mugia mau dengar. Kelas 1 C. Oke, sudah. Oke. Sekarang dimulai dari perempuannya dulu keluar menggunakan sandal. Mencari sampah. Oh ya, pakai sepatu. Oke, dilanjutkan laki-laki. Ayo. Oke. Silakan mencari sampah. Nanti Mugia tunggu di tong sampah. Iya, nggak apa-apa, sandal aja. Pakai sepatu. Oke, sorry. Iya, sampah plastik dan sampah daun kering kalau ada. Wow. Ayo dibuang di tong sampah yang biru yang untuk daunnya. Oke, terima kasih. Oke, itu sampah apa? Organik. Masukkan sini, nah. Oke. Itu sampah? Oke, sebelah sini. Oke. Yang sudah silakan masuk ke dalam kelas lagi. Sini. Oke. Ya, sudah. Oke, masukkan sini, nah. Oke, yang sudah masuk kelas. Ya, sini, nah. Oke, masuk kelas. Masuk sini. Oke. Sini. Oke. Sudah, nah, ayo dibuang. Sini. Sampah organik. Sini. Ini cuma ngapus. Oke, kalau sudah masuk ke kelas. Itu sampah apa, nak? Oke, masukkan sini, nak. Oke, silakan masuk ke dalam kelas. Masuk ke dalam kelas. Oke. Ini, masukkan sini. Oke.
kalau sudah masuk ke dalam kelas. Plastiknya di sini. Oke. Ya, plastik di sini. Ya, di sini, Nak. Nah, di sini, Nak. Oke, pintar. Ini ya di sini. Oke, kalau sudah masuk ke kelas. Sudah masuk ke kelas. Ayo. Sudah dapat sampah. Belum. Ayo dulu cari sampah. Nah, sini, Nak. Oke. Yang botol taruh sini, yang daun taruh sini. Oke, pintar. Masuk kelas yang sudah masuk kelas. Cuci tangan. Oh iya, cuci tangan dulu baru masuk kelas. Ah, sudah. Ya, masuk kelas dulu kalau sudah. Nih, masukkan sini. Oke. Ini masuk sini